Jadi sebenarnya apa yang disuarakan itu, ya substansinya, itu adalah malapetaka untuk Republik Indonesia. Tapi kemudian dibelokkan dengan peristiwa 15 Januari. Tapi itu kan ada gagasan ideal dari para mahasiswa, ya, bahwa perjalanan pemerintah Indonesia itu menyimpang, ya, menyimpang. Nah, jadi ini malapetaka untuk Republik Indonesia. Jadi 15 Januari itu kalau ya sekarang nih setelah 50 tahun kita sadari bahwa itu bukan malapetaka 15 Januari, tapi itulah awal malapetaka Republik Indonesia ini. Kenapa? Karena substansinya adalah bagaimana asing, ya, bagaimana asing itu mulai mendominasi resources Indonesia ini, gitu. Nah, jadi tadi Bung Hadi mengatakan, ya, setelah 51 tahun, ya ternyata inilah. Jadi dia berkelanjut, ya. Jadi koloni-koloni, koloni-koloni ekonomi, ya, yang akhirnya menyingkirkan kaum pribumi, ya, menyingkirkan masyarakat Indonesia, itu kan terus berlanjut, ya. Nah, koloni-koloni ini, ya, itu adalah grup-grup besar yang sekarang dikatakan oligarki, dan ini terus berkelanjutan. Nah, ini, ya, saya mengatakan tadi bahwa ini akan menjadi malapetaka bagi Republik Indonesia, ya, karena koloni-koloni ini itu sudah masuk ke wilayah yang paling mendasar, di mana tuan rumah kaum pribumi itu seperti menumpang di negerinya sendiri. Kenapa? Dia berketergantungan yang sangat luar biasa dengan para kolonial-kolonial baru, neokolonialisme, melalui oligarki-oligarki. Karena hampir seluruh perilaku kaum oligarki itu melanjutkan cara-cara POC, cara-cara kolonial. Dan ini sepertinya tidak bisa dibendung. Satu-satunya adalah rakyat. Anda menyaksikan Just Talk, Justice Talk Show. Bincang-bincang keadilan, politik, hukum, ekonomi, dan budaya bersama Hadi Priyono dari Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com. Media merdeka mencerahkan bangsa. Pemirsa, berjumpa lagi dalam bincang spesial Jurnal Politik TV. Just Talk, Justice Talk Show, bincang keadilan seputar keadilan politik, hukum, ekonomi, budaya, pendidikan, dan kesehatan. Pemirsa, 51 tahun yang lalu ada gerakan mahasiswa yang fenomenal dengan sebutan Malari, Malapetaka 15 Januari. Bersama kita sudah hadir Dr. MS Kaban, mantan aktivis mahasiswa juga. Pak Kaban, puluhan tahun, paling tidak kita catatlah setelah era tahun 66, kita memasuki babak baru tahun 70-an sampai sekarang. Aksi-aksi mahasiswa, sikap kritis masih tetap muncul. Tapi ada hal menarik, kami mencatat, Pak Kaban, setelah peristiwa Malari yang fenomenal itu, yang dipimpin oleh Ketua Dewan Mahasiswa, Bang Hariman Siregar, ada hal yang sama yang terus-menerus disuarakan mahasiswa. Pertama, soal kesalahan tata kelola sumber daya alam yang terkait dengan soal modal asing, korporasi asing. Ini selalu menjadi masalah. Lalu yang kedua adalah soal kebijakan ekonomi. Kebijakan-kebijakan ekonomi fundamental yang buntutnya adalah pada tuntutan yang ketiga dan keempat, soal korupsi, soal harga tetap melambung. Jadi ini 4 hal ini puluhan tahun tidak pernah bisa dipenuhi, tak pernah digubris oleh para penguasa di rezim manapun di Indonesia. Menurut
Pak Kaban, gimana ini? Ya, terima kasih Bung Adi. Alhamdulillah hari ini tepat 15 Januari ya. Dan hari ini juga saya dapat undangan untuk ikut dalam acara 51 tahun Malari yang diundang oleh Bang Hariman Siregar ya. Bung Adi, biar Anda tahu, jadi saya pada waktu terjadi peristiwa ya, demonstrasi mahasiswa Indonesia, Dewan Mahasiswa Universitas lah ya, Universitas Indonesia. Yang waktu itu kemudian muncul nama Hariman Siregar. Waktu itu tahun 74. Ya. Saya waktu itu masih SMP. Masih SMP ya? Masih SMA SMP. pun belum ya? Belum, masih SMP. Dan terus terang ya, saya minta sekolah ke Jakarta itu karena memang ingin jadi aktivis seperti Hariman Siregar. Coba bayangin itu. Jadi betul itu apa namanya, memotivasi ya, memotivasi bahwa bahasa-bahasa mahasiswa, Dewan Mahasiswa pada waktu itu kita ikutin di media ya. Saya ikutin di media. Jadi kalau di Medan itu kan, di Sumatera Utara itu kan ada Koran Waspada, ada Sinar Indonesia Baru, ada Suara Pembangunan ya kan, ada Angkatan Bersenjata. Jadi itu kita baca, dan saya waktu itu betul-betul aku harus sekolah di Jakarta gitu, aku harus sekolah di Jawa gitu lah, karena kalau dulu bahasanya di Jawa gitu kan, Nyambung dengan alam pikiran masyarakat SMP sekalipun. nah gitu. Jadi saya tuh waktu itu betul-betul kepingin banget sekolah di Jawa ya, karena kalau di Jawa tuh bisa jadi aktivis gitu deh. Nah, terus terang nggak Bung Adi ya, saya ketika tahun 78 tamat dari SMA ya, tamat dari SMA, ketika bapak saya nanya, "Gimana kuliahmu?" Saya bilang, "Aku harus ke Jawa. Izin nggak izin, aku harus ke Jawa." Gitu. Nah, tapi itulah perjalanannya. Dan akhirnya setelah, ya memang mungkin karena dari awal gitu memang termotivasi melihat idealisme para aktivis-aktivis. Karena waktu tahun 74 itu saya sudah kena nama Hariman Siregar tuh hafal. Ya. Kemudian Judil Heri, Dr. Judil Heri, ya. Kemudian ada juga nama Dipo Alam, ya. Kemudian ada beberapa tokoh-tokoh aktivis lah ya. Dan setelah saya kuliah di Jakarta, ya, dan ternyata ketemu dengan semua tokoh-tokoh itu betul-betul merasa wah, anugerah asik, ya. Asik itu ketemu dengan tokoh-tokoh yang idealis untuk yang dulu hanya dibaca di koran ya. Dulu hanya dibaca di koran. Nah, jadi itu Bung Adi. Jadi saya pikir mudah-mudahan semua aktivis-aktivis Malari yang masih hidup tetap bertahan dengan idealisme, cita-cita. Kenapa? Karena yang Bung Hadi bilang tadi, memang ini sudah lebih dari setengah abad. Ya. Hampir setengah abad peristiwa Malari. Nah, sebetulnya itu kan bilang malapetaka 15 Januari. Ya, itu konotasinya itu kan malapetaka 15 Januari. Tapi kalau kita renungkan Bung Adi, jadi siapapun pemimpin Republik ini, ya, kalau merenung apa yang diperjuangkan oleh Dewan Mahasiswa pada waktu itu, ya, jadi sebetulnya harus dilihat adalah apa substansi, gitu, apa kalimat-kalimat, bahasa-bahasa kritik terhadap pemerintah pada waktu itu. Nah, itu kan ada kaitannya dengan ekspansi investasi asing yang disuarakan oleh para mahasiswa. Ya. Waktu itu Jepang ya. Nah, jadi Tanaka kan gitu. Ya. Nah, jadi sebetulnya ini bukan malapetaka 15 Januari. Ya. Tapi sebenarnya yang disuarakan oleh aktivis-aktivis pada waktu itu adalah
malapetaka yang akan menimpa pemerintah Republik Indonesia. Sepanjang zaman. Jadi sebenarnya apa yang disuarakan itu, ya substansinya, itu adalah malapetaka untuk Republik Indonesia. Tapi kemudian dibelokkan dengan peristiwa 15 Januari. Tapi itu kan ada gagasan ideal dari para mahasiswa, ya, bahwa perjalanan pemerintah Indonesia itu menyimpang, ya, menyimpang. Nah, jadi ini malapetaka untuk apa? Untuk Republik Indonesia. Jadi 15 Januari itu kalau ya sekarang nih setelah 50 tahun kita sadari bahwa itu bukan malapetaka 15 Januari, tapi itulah awal malapetaka Republik Indonesia ini. Kenapa? Karena substansinya adalah bagaimana asing, ya, bagaimana asing itu mulai mendominasi resources Indonesia ini, gitu. Nah, jadi tadi Bung Hadi mengatakan ya, setelah 51 tahun, ya ternyata inilah. Jadi dia berkelanjut, ya. Jadi koloni-koloni, koloni-koloni ekonomi, ya, yang akhirnya menyingkirkan kaum pribumi, ya, menyingkirkan masyarakat Indonesia, itu kan terus berlanjut. Ya. Nah, koloni-koloni ini, ya, itu adalah grup-grup besar yang sekarang dikatakan oligarki, dan ini terus berkelanjutan. Nah, ini, ya, saya mengatakan tadi bahwa ini akan menjadi malapetaka bagi Republik Indonesia, ya, karena koloni-koloni ini itu sudah masuk ke wilayah yang paling mendasar, di mana tuan rumah kaum pribumi itu seperti menumpang di negerinya sendiri. Kenapa? Dia berketergantungan yang sangat luar biasa dengan para kolonial-kolonial baru, neokolonialism, melalui oligarki-oligarki. Karena hampir seluruh perilaku kaum oligarki itu melanjutkan cara-cara POC, cara-cara kolonial. Dan ini sepertinya tidak bisa dibendung. Satu-satunya adalah rakyat. Ya, jadi rakyat harus bersatu. Nah, jadi apa yang diingatkan oleh demonstrasi Dewan Mahasiswa 51 tahun yang lalu, yaitu relevan. Gitu. Itu relevan. Jika elemen-elemen kekuasaan rezim penguasa 51 tahun yang lalu mendengar dan menjawab dengan tuntas tuntutan mahasiswa, maka paradoks Indonesia yang muncul 30 tahun, 30-40 tahun kemudian itu nggak akan terjadi ya sesungguhnya. Iya. Nah, jadi sekarang kan gini, Bung Hadi, ya, suka tidak suka, ya, sejarah perjalanan bangsa ini seperti apa yang kita alami hari ini. Grup-grup oligarki makin menggumpal dan mulai menguasai hampir seluruh sumber daya. Nah, apakah ini tidak perlu dievaluasi? Ya kan? Satu catatan. Ya, ini kan sejarah. Hari ini kita merenung, mengevaluasi apa yang terjadi 51 tahun yang lalu. Tapi mari kita ingat, ya, bahwa Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo itu kan dulu pernah mengkritisi Bung Karno, ya kan? Tokoh PRRI ya. Jadi dulu Pak Mitro itu ikut bergabung, ya, dia mengkritisi Bung Karno, kebijakan Bung Karno, yang mereka sebut waktu itu adalah pemerintahan revolusioner Republik Indonesia, PRRI, bersama-sama dengan Pak Natsir, dan ada Pak Sumitro dan banyak tokoh-tokoh yang lain, ya. Kalau saya tidak salah, ketika PRRI itu Pak Natsir itu mengerahkan hampir 4 divisi angkatan
itu isinya adalah mengkritik kebijakan-kebijakan Bung Karno yang cenderung tidak atau kurang memperhatikan hak-hak daerah, yang disebut dengan bagaimana melaksanakan desentralisasi itu, ya kan? Itu judulnya adalah Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Pak Mitro ya ada di situ hadir. Nah sekarang anak kesayangan Pak Mitro tuh jadi Presiden Republik Indonesia, ya kan? Jadi PS08 Prabowo Subianto adalah anak kandung, anak kesayangan Tokoh PRRI itu ya? tokoh PRRI. Nah, jadi dulu judulnya adalah Pemerintah Republik Indonesia. Nah, sekarang untuk mengatasi ketimpangan, kesenjangan, pengangguran, kemiskinan, kelaparan, ya, penyingkiran kaum pribumi, ya, dengan cara-cara PSN misalnya. Nah, ini diperlukan pemimpin revolusioner Republik Indonesia. Jadi kalau dulu butuh pemerintah Republik Indonesia, sekarang butuh pemimpin revolusioner Republik Indonesia, PRRI juga. Pak Kaban, fakta sejarah membuktikan kekuasaan berganti, pemerintahan berganti orang-orangnya, tetapi masalahnya, persoalannya tetap juga berulang, sehingga dikritik oleh kelompok-kelompok kritis. Menurut Anda, ini kan kita tidak bisa juga menilai untuk rezim pemerintahan saat ini yang dipimpin oleh Prabowo Subianto, karena dari 5 tahun kekuasaannya, dia di tahun pertama pun belum sampai 100 hari, belum bisa kita nilai. Tetapi dari jejak pikiran-pikiran dia, dari pidato beliau, ini ada secercah harapan seperti Anda sampaikan pada podcast lalu. Nah, agar tidak berulang terus, kan ini kan berulang. Ya. Penguasanya berganti, persoalannya berulang, sampai pendemonya pun sudah berubah jadi penguasa dan didemo oleh para pendemo baru. Gitu. Nah, ini kan berputar terus. Iya. Mata rantai memutusnya mulai dari mana? Iya, jadi begini Bung Hadi. Poin penting, ya, poin penting. Ketika Bung Karno memimpin Republik Indonesia, ya kan? Alam berpikirnya, cara berpikirnya terkontaminasi dengan perkembangan-perkembangan ideologi pada zaman itu, ya kan? Lalu dikritik oleh para pendiri-pendiri Republik juga. Nah, begitu juga tahun 74 yang dikritisi oleh mahasiswa adalah kenapa terlalu tergantung, kenapa mau mendominasi, ya, mantan penjajah untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia, kan gitu, kan itu kritiknya, ya, asing. Nah, hari ini pun cara berpikir itu kan semua ingin serba asing, investor asing, serba asing. Kenapa? Karena kita tidak pernah konsisten, ya, karena pemimpin-pemimpin bangsa ini belum konsisten melaksanakan apa yang diperintahkan oleh konstitusi RI. Itu titik soal. Itu poin. Contoh, bagaimana hari ini menerjemahkan, bagaimana hari ini kebijakan, bagaimana hari ini program dibuat, bagaimana hari ini budget dipersiapkan, bahwa seluruh sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak itu betul-betul untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu kan perintah konstitusi. Nah, sekarang faktanya, gitu. Sekarang faktanya, itu kan sudah masuk dalam wilayah yang dikritik 51 tahun yang lalu. Jadi artinya apa? Kita tidak berpikir perintah konstitusi, ekonomi konstitusi. Nilai-nilai bangsa ini kan hilang.
Ya. Nilai-nilai bangsa ini kan, padahal Undang-Undang Dasar sudah mengamanatkan kemerdekaan itu berkat rahmat Allah. Ada nilai di situ. Ada moral di situ, ada akhlak, ada etika di situ, ada value di situ. Kemudian Undang-Undang Dasar mengatakan juga, kenapa rakyat ini nggak ditanamkan spirit berketuhanan itu? Itu kan tadi disebutkan, negara berdasarkan pada ketuhanan. Jadi kalau semua pemimpin-pemimpin kita ini termotivasi alam berpikirnya dengan spirit dasar ketuhanan. Nah, Tuhan itu prinsipnya apa? Kebenaran. Kenapa nggak kita kelola semuanya ini dengan cara berpikir yang benar? Ya, cara berpikir yang benar. Dan itu tadi, juga bagaimana merumuskan kebijakan yang benar, program yang benar, dan anggaran yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini menurut saya kesempatan bagi pemimpin yang mendapatkan amanah sekarang. Jadi, begitu juga perintah koperasi. Koperasi menjadi soko guru ekonomi Indonesia. Kenyataannya kan tidak. Ya kan? Jadi 51 tahun Indonesia merdeka, jumlah angka kemiskinan itu hampir sama dengan jumlah penduduk awal-awal Indonesia merdeka. Kan sekarang sudah 80 juta orang yang lapar. Ya kan? Orang yang lapar. Nah, waktu kita merdeka dulu berapa sih jumlah penduduk sekarang? Nah, ini kan harusnya menjadi renungan. Tapi kan soal konsistensi itu menjadi barang langka sekarang ini. Katakanlah kelompok-kelompok kritis ketika, nggak usah jauh-jauh, aktivis malari sebagian mungkin yang hidup di zaman waktu itu, kemudian jadi penguasa, juga kembali tenggelam. Dia tidak konsisten dengan tuntutannya. Mungkin kalau kita catat, satu-satunya tokoh malari yang konsisten itu hanya Bang Hariman, karena kebetulan Bang Hariman tak pernah berada dalam kekuasaan di dalam pengelolaan Republik Indonesia ini. Selebihnya kan ya begitu-begitu terus. Ini jadi konsistensi jadi barang langka. Yang konsisten untuk tetap patuh pada konstitusi tadi. Nah, Anda tadi menyebut-nyebut pemimpin revolusioner. Langkah revolusioner apa ini untuk bisa dilakukan lah? Paling kita kan tidak boleh berputus asa juga ini. Oh iya, jadi revolusioner yang hari ini diperlukan adalah bagaimana merombak total. Ya, bagaimana merombak total? Mulai dari istana. Ya. Jadi akar dari semua persoalan nilai-nilai yang harus dirombak total ini dari istana. Apa hari ini yang terjadi? Perhatikanlah. Semua kita tahu. Semua kita tahu. Di Republik ini hari ini, ya, mulai dari level yang paling bawah sampai yang paling tinggi, ya, kecenderungan penyimpangan kan tinggi. Ya, mulai dari yang kecil. Nah, inilah yang harus dirubah. Coba kita lihat di media sosial, ya, perilaku-perilaku di lalu lintas. Ya, kita kritik Polantas, tapi lupa bahwa itu kan terjadi juga. Nah, bagaimana kita membangun komitmen hari ini, membangun bangsa ini, ya, mulai dari istana, penunggu-penunggu istana, ya, baik yang apa, biar nampak maupun tak nampak, yang nampak maupun yang tak nampak. Ya, jadi penunggu-penunggu istana yang kelihatan, yang gaib maupun yang apa, yang zahir, yang zahir maupun yang batin, yang gaib maupun yang apa. Nah, penunggu-penunggu itu semua, bagaimana kita ini kesempatan. Kita harus akui itu ada. Nah, inilah hal yang harus dilakukan. Bangun semangat ini gitu. Bangun semangat. Gitu. Jadi, paling tidak ada spirit yang diperjuangkan oleh 51 tahun yang lalu. Nah, bahkan juga itu spirit kemerdekaan Indonesia kan. Nah, ini harus tuntas. Kalau kita mau membangun bangsa ini menjadi bangsa yang berperadaban gitu. Ini kesempatan. Ya, kita tahu, kita paham
Ya, semua kita ada punya kelemahan, tapi kita punya harapan. Ya, ini punya harapan, jangan berulang lagi. Kalau tidak, ya, saya tidak ingin mengatakan takdir Tuhan, tapi ketika menggumpal kekuatan-kekuatan ekonomi ini sudah masuk pada 9 kelompok besar, ini hanya tinggal menunggu waktu malapetaka bagi Indonesia secara keseluruhan. Gitu. Hanya soal waktu ya? Ini hanya tinggal nunggu waktu. Contoh yang paling mendasar misalnya pemerintahan yang lalu, ya, melakukan kebijakan tax amnesty, tapi uangnya nggak masuk. Artinya apa? Ini kan ada perlawanan, ya. Tidak nurut, ya. Pengusaha-pengusaha yang selama ini sudah diberikan kesempatan berbisnis, malah membangkang, tapi ketika diberikan kesempatan tax amnesty, mereka tidak mau membangun Indonesia. Mereka hanya mau menikmati apa yang ada di Indonesia ini. Ini akan menjadi sumber malapetaka. Tinggal hanya tunggu waktu, percaya deh. Malapetaka yang jauh lebih dahsyat. Lebih dahsyat. Ya, semoga peristiwa Los Angeles tidak terjadi. Tapi potensi malapetaka itu akan ada. Gitu. Logikanya memang sudah terbangun ya? Sudah. Jadi 51 tahun itu nggak pendek loh Bung Adi. Mumpung tokoh yang 51 tahun lalu itu masih ada, Bang Hariman Siregar, tokoh malapetaka 15 Januari masih ada. Menurut Anda, selain kita juga menghormati dan mengapresiasi aktivis mahasiswa yang satu ini yang tetap jadi aktivis sampai sekarang. Ya, dia legenda. Legenda, ya kan? Legenda aktivis legend. Gitu ya. Ya, paling tidak itu tadi, saya bilang tahun 74, saya masih SMP. Menurut Anda? Itu sudah Hariman Siregar itu, apa namanya, ada sebuah kebanggaan. Apalagi setelah jadi mahasiswa jumpa beliau ya, jumpa Hariman Siregar, jumpa Yudil Heri, jumpa Hudori Hamid. Wah, itu rasanya bangga sekali gitu. Mumpung masih ada Bang Hariman Siregar, kira-kira menurut Anda apalah warning yang harus disampaikan dalam 51 tahun malari ini? Apa yang sebaiknya disampaikan oleh mantan Ketua Dewan Mahasiswa UI tahun 74? Ya, kalau saya gini, Bang Hariman itu sampai hari ini dengan segala kesederhanaannya, dengan segala kelemahan dan kekurangannya, dia konsisten. Ya, dia konsisten. Dia tidak menunjukkan ambisi-ambisi pribadinya yang sifatnya personal, tapi yang dia suarakan selalu adalah bahasa nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai idealisme untuk membangun bangsa ini yang tidak pernah luntur. Nah, jadi apa yang disuarakan oleh Bang Hariman Siregar, ya dalam batas tertentu kita sudah berusaha, ya kan? Tapi kuncinya adalah, saya katakan tadi, semua sumbernya itu ada di istana. Karena di istana itu ada penghuni-penghuni yang terlihat maupun tak terlihat, yang mempengaruhi kebijakan. Gitu. Nah, maka saya katakan tadi, kalau dulu ada pemerintah revolusioner, ya kan, untuk mengingatkan Bung Karno, sekarang pemimpin revolusionernya itu tinggal ditunggu actionnya. Baik, kita tunggu apakah Presiden Prabowo Subianto bisa menjadi pemimpin revolusioner Republik Indonesia, karena darah PRRI mengalir di tubuhnya. Kita jadi enggak, Bung Adi. Jadi kalau Prabowo itu dia adalah pemimpin revolusioner dalam arti kata semangat revolusi 45, karena dia tentara, ya kan? Itu semangat juang 45 tertanam, ya kan? Sebagai anak begawan ekonomi Profesor Sumitro yang dulu pernah mengkritisi pemerintah pusat, nah sekarang dia mengkritik sendiri-sendiri. Nah, bagaimana supaya ketimpangan-ketimpangan yang selama ini sudah dirasakan, yang sudah dilihat, itu diambil dengan cara berpikir yang revolusioner, dalam arti kata melakukan perubahan yang tuntas, yang meninggalkan perilaku-perilaku
yang lama, yang selama ini sudah kita rasakan, ya. Kita sudah rasakan di semua lini, mulai dari kantor RT, RW, semua perilaku itu ada, ya kan? Dan dianggap biasa. Ke kantor kelurahan dan semua tahapan-tahapan, semua urusan itu hari ini, semua itu bagaimana secara revolusioner ada sebuah nilai yang ditanamkan pemimpin, ya kan pidatonya sudah ada, ya kan, basmi sampai ke akar-akarnya, kejar sampai Antartika, ya kan, gak usah jauh-jauh lah ke Antartika, di Indonesia aja lah, semua yang ada di Indonesia nih. Saya kira itu sesuatu kita membutuhkan itu hari ini. Jadi Hariman Siregar, ya mudah-mudahan tetap sehat dan dia terus bisa mengkomunikasikan ide-ide gagasannya pada semua level generasi muda Indonesia, bahwa amanat kemerdekaan Republik Indonesia itulah yang disuarakan oleh Gerakan 15 Januari tahun 74. Nah, ini kita harapkan begitu. Baik, terima kasih Bang Gaban. Pemirsa, nantikan telaah bincang menarik lainnya hanya di Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com, media merdeka mencerahkan bangsa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka, Allahu Akbar. Anda menyaksikan Just Talk, Justice Talk Show. Bincang-bincang keadilan, politik, hukum, ekonomi, dan budaya bersama Hadi Priyono dari Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com, media merdeka mencerahkan bangsa.